Halo sahabat Dilik, selamat datang di Dilik Dialog Asik episode ke-3. Kali ini kita akan kedatangan narasumber dari mana, Kak? Alumni 103. 105 angkatan 103. Angkatan 23. Angkatan 23. Itu lah ya. Iya, udah tua sih. Kurang asem memang. Angkatan 23. Ada Kak Ingrid. Kak Ingrid. Oke. Kita nggak kenalan dulu nih. Oh iya, Sebagai MC. perkenalan dulu nih. Hari ini MC-nya ada saya Adin Akbar. Dan saya Gloria Paulina. Oke. Untuk podcast Dilik kali ini episode ketiga, temanya adalah kesehatan mental remaja. Nah. Itu yang udah sering ngomongin ya. Iya benar, sering banget sering. Apalagi di masa pandemi ini kan, PJJ, jam pelajaran nggak teratur tuh kan. Nah, PR, tugas. Nggak sebanding tugas sama PJJ-nya ya, itu bikin stres tuh. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kita tanya dulu ke Kak Ingrid. Mental health tuh apa sih, Kak? Kesehatan mental tuh apa sih, Kak? Oke, kalau yang aku searching nih, Waduh. sama yang aku pelajarin pastinya di psikologi sendiri, mental health itu adalah kondisi di mana seseorang terbebas dari segala gejala-gejala gangguan mental atau yang kita biasa sekarang trennya itu mental illness. Kalau menurut UU nomor 18 tahun 2014, kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu merupakan kondisi di mana seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual maupun sosial dan punya kesadaran untuk mengembangkan kemampuan diri, mengatasi tekanan, bisa bekerja secara produktif, sama berkontribusi di komunitasnya. Kayak gitu. Iya. Sebelumnya aku mau nanya deh, kalian ini nih rata-rata umur berapa deh? Kalau saya umur 17, Kak. Kalau saya ini 16. Oh, 16. Berarti masih remaja menengah berarti ya. Nah, kalau untuk umur-umur kalian ini di remaja menengah tuh ada tuh namanya tahap identity versus confusing. Di mana remaja-remaja ini lagi mencari identitas. Oh Ya, iya, benar. lagi nyari identitas kan. Kalau memang misalnya dia gagal dalam tahap perkembangan mencari identitas, pasti mereka akan kebingungan. Aku tuh gimana sih? Aku tuh menghadapi sosialku gimana sih? Sekarang tuh remaja tuh harusnya seperti apa? Apakah aku udah lepas dari tanggung jawab bersama orang tua atau aku udah bisa ngurusin diri sendiri atau bagaimana? Kayak gitu. Kalau remaja sendiri tuh punya beberapa tugas perkembangan. Kalau yang aku riset tuh namanya tuh mandiri secara emosional. Udah mandiri secara emosional dong. Jadi kalau misalnya ada orang yang berbuat sesuatu sama kita udah nggak ngadu lagi sama orang tua, pasti cerita ke teman dong. Iya. Gue kesel nih sama si ini nih, gimana ya? Apa kita labrak aja gitu kan? Enggak gitu. Waduh, dilabrak. Aduh enggak ya. Juga ya. Terus ada bergaul kan kalian kan juga udah nggak kayak anak-anak lagi bergaul gendernya tuh cewek sama cewek, cowok sama cowok. Pasti kan sekarang Udah nyampur. Udah unity, udah nyampur semua gitu kan. Udah bisa kemana aja. Ada yang udah bikin komunitas, ada yang ikut volunteer, ada yang bisa ikut kegiatan sosial atau mungkin punya geng sendiri gitu kan, atau kayak gini ikut OSIS, ikut ekskul komunitas, terus bisa bertanggung jawab secara sosial. Nah kalian tuh udah di umurnya dimana kalian udah bisa memilah-milah kalian mau berteman sama siapa aja, iya nggak? Kalau waktu kecil kan pasti kalian diarahin sama orang tua gitu kan, kayak Mainnya sama si A aja gitu. mainnya sama keluarganya sini aja, banyak duitnya, atau Nggak gitu juga kayaknya sih, Kak. oh enggak ya. Atau sama yang keluarganya gini-gini, ntar kamu juga pintar juga gitu-gitu gini, atau di tempat les kayak gitu-gitu kan, pasti kayak gitu-gitu sih tugas perkembangannya kalian remaja-remaja ini gitu. Nah itu penjelasan aku tentang perkenalan soal remaja. Nah kalau kesehatan mentalnya tadi gimana? Kalau berhubungan sama remaja adalah mungkin kalian lagi stres-stresnya tugas, stres-stresnya dalam pergaulan, atau mungkin Percintaan. ya relationship, of course gitu kan. Itu pasti jadi salah satu masalah yang sering buat aku denger, even adik-adikku pun juga kadang-kadang ya kayak gitu. Tapi mostly sih kebanyakan soal pelajaran gitu. Akademis ya, Kak ya. Atau mungkin ya kadang-kadang ya ngadu soal gurunya kenapa sih nih online kayak gini-gini kayak gitu. Tapi kita nggak gibahin guru kan ya? Iya, Nggak ada. Nggak boleh. Nanti kualat, bahaya. Ya sih emang. Gitu.
Nah, tadi kan kakak sempat nyebutin saya sama Glory ini termasuk remaja menengah nih. Berarti ada kategorinya kan? Ada. Nah, selain remaja menengah tuh ada apa aja, Kak? Ada remaja awal, di mana dia masih penyesuaian, dan itu tuh sebenarnya tuh masih aku agak rancu karena setiap yang aku belajar tuh di setiap penemu itu tuh punya teori yang beda-beda. Punya pahaman masing-masing ya, Kak? Ada yang dari umur 10 tahun sampai berapa, ada yang 12 sampai berapa. Terus ada yang mostly sih rata-rata 13 sampai 15. Nah, itu remaja awal, gimana mereka masih, kalau secara physically ada perubahan. Yang kalian tahu kan, kalau yang anak IPA mungkin tahu lah perubahan-perubahan secara biologis dan physically-nya seperti apa gitu kan. Ada perubahan yang berbeda dari masa kanak-kanak sama masa remaja kayak gitu. Terus habis itu kalau untuk mungkin mereka akan mengalami kayak sedikit kebingungan gitulah, kayak kebingungan gimana ya, perannya udah mulai berubah, bukan anak-anak lagi yang mesti disuapin ABCD, udah remaja nih, udah peralihan dari anak-anak ke dewasa. Anak-anak remaja sih, belum dewasa. Belum dewasa. Belum. Masih jadi di antara si anak-anak ke dewasa ada si remaja ini gitu. Nah, yang tadi kan kalian kan yang menengah tuh sampai umur 18 tahun. Nah, ada tuh remaja akhir. Remaja akhir ini bergesekan sama dewasa awal. Itu tuh sekisaran umur 18 sampai 20-an tahun. Nah, itu tuh udah masuk remaja akhir atau bisa dibilang dewasa awal, di mana itu mereka akan mengalami adjustment atau penyesuaian ke masa mereka, di mana mereka mempersiapkan untuk hubungan, terus ekspektasi masyarakat yang menuntut mereka untuk lebih mandiri atau lebih bertanggung jawab lagi kan, lebih terus habis itu jenjangnya itu akan beda. Mereka tuh akan milih, bisa disuruh milih mau pendidikan langsung atau mungkin mereka berkeluarga gitu. Kalau remaja akhir itu sampai awal untuk remaja akhir itu tadi aku bilang kan 18 atau 17 tahun sampai umur mereka 20, 23, 24-an kayak gitu. Nah, kakak kan berarti berdasarkan pernyataan tadi sebelum-sebelumnya nih, kakak kan berarti masuk ke jurusan psikologi. Nah, apa nih kira-kira motivasi kakak, kenapa nih kok mau gitu masuk ke jurusan psikologi nih? Oke, mau jawaban yang jujur atau reflektif? Ya, bagusnya sih jujur. Cuman kalau kakak jawab yang nggak jujur juga kita nggak tahu kan. kita nggak tahu gimana. Oke, kalau misalnya jawaban reflektif dulu deh. Kalau misalnya ya general ya orang. Kalau dulu tuh mau dibilang, mau jujur ya Allah, reflektifnya tuh kayak aku pengen mengetahui tentang manusia. Kenapa manusia bisa berbuat ini? Apa yang membuat dia kayak gini? Oh, ketika aku belajar di psikologi, aku lebih paham karena kita ada dosen kita yang orangnya psikolog semua dan pakar gitu kan. Jadi kalau misalnya kita baca dari buku tuh takutnya sumbernya kurang relevan kayak gitu-gitu. Apalagi kan banyak hoax kan yang kita nggak bisa 100% trusted gitu. Jadi ya aku belajar psikologi karena banyak referensi-referensi. Nah, kalau jawaban jujurnya adalah ini nih. Aku berobat jalan. Berobat jalan di mana aku ngerasa kayak dulu aku sempat dibully. Dibully sejak SMP sampai SMA udah nggak begitu peduli sih sejak kayak gitu. Ada perubahan, aku merasakan ada perubahan dalam diriku dan secara sifat, bukan perubahan yang orang lain rasakan gitu loh. Kenapa mentalku jadi seperti ini kayak gitu-gitu. Jadi aku merasa kayak aku butuh healing, aku butuh tahu aku kenapa gitu. Sementara jujur keluarga aku tuh tidak teredukasi dengan ilmu-ilmu psikologi gitu kan. Kayak jadi kurang aja gitu. Jadi aku memutuskan aku ambil psikologi, ya udah sekalian berobat jalan deh kayak gitu. Ada yang mau masuk psikologi? Oh, saya mau sih guys sebenarnya. Kamu IPA IPS? IPA. Ya, itu kan mesti linjur. Tapi kalau saya dengar sih aku juga IPA. Oh, linjur Kak? Aku 3 bulan belajar private IPS, terus habis itu, tapi aku udah masuknya UM sih, ujian mandiri. Di Undip langsung masuk psikologi.
Nah, kan tadi kakak sempat ngomong pernah dibully. Itu kan salah satu yang apa ya istilahnya? Sering terjadi lah. Ya sering terjadi Iya, dan di masa remaja ini itu Ah. sering banget aku dengar kayak bullying. Termasuk sekarang tuh yang lagi itu cyberbullying. ya, Kalau aku ngeliat cyberbullying sih kayak lebih, ya ini mungkin karena yang terlihat di permukaan adalah selebriti mereka sering dibully netizen, ya kan? Benar-benar. Mulutnya kan tajam-tajam, jarinya sih bukan mulutnya gitu netizen kan. plus 62. Yoi. Terus kayak aku ngerasa ya kalau misalnya aku pikir ternyata aku nggak sebanding juga ya bulinya sama orang-orang yang udah hype gitu loh, karena mereka tuh bayangkan ada 2 juta, itu menunjukkan kita sudah masuk proses pendewasaan. Katanya Raditya Dika